Presiden Joko Widodo menargetkan Kementerian Kesehatan dan BKKBN untuk menurunkan angka stunting pada balita di Indonesia menjadi angka 14% di tahun 2024. Saudara, pemerintah serius berupaya menekan angka stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi. Presiden Joko Widodo menunjuk BKKBN memimpin pelaksanaan program luar biasa penanganan stunting di Indonesia. BKKBN akan menjadi ketua pelaksanaan dalam penanganan penurunan angka stunting. Target kita 2024 itu 14%. Ya, memang angka stunting tertinggi dari provinsi di Indonesia itu kan yang masih di atas 30% itu oleh PBB masih diberi ya red zone, zona merah ya. Itu kan ada NTT, kemudian ada Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, kemudian ada NTB, ada Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Selatan, terus ditambah Aceh. Jadi ada 7. Ada 7 provinsi yang ini masuk dalam zona merah itu. Ya, jadi Pak Presiden sudah memberikan target ya, ini tahun 2024 angka stunting dipatok 14%. Sekarang 24,4%. Waktu tinggal 2,5 tahun lah ya. Nah, mudah-mudahan akhir tahun 2022 ini targetnya menjadi 20% lah. Sehingga akhir 2023 angkanya bisa mencapai 17%, akhir 2024 mudah-mudahan angkanya bisa menyentuh 14%. Stunting masih menjadi masalah gizi utama bagi bayi dan anak di bawah usia 2 tahun di Indonesia. Kondisi tersebut harus segera dientaskan karena akan menghambat momentum generasi emas Indonesia 2045. Stunting adalah kekurangan gizi pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Karena mengalami kekurangan gizi menahun, bayi stunting tumbuh lebih pendek dari standar tinggi balita seumurnya. Tapi stunting itu pasti bertubuh pendek, sementara yang bertubuh pendek belum tentu stunting. Penyebab yang langsung ada yang tidak langsung gitu. Yang tidak langsung sering disebut sebagai faktor sensitif. Ya, ini yang tidak langsung itu cukup besar pengaruhnya. Bisa sampai 70%. Contohnya apa? Misalnya seperti sanitasinya nggak bagus, sanitasi nggak bagus, sarana air kurang cukup gitu, dalam arti mungkin airnya tidak bersih. Kemudian dari jamban yang tidak standar, sehingga ada yang buang air besar, ada yang di sungai. Kemudian faktor langsungnya itu ya, itu contohnya begini, dia ini tidak dapat imunisasi, kemudian sakit-sakitan. Nah ini langsung nih, karena sakit, nah, kemudian akhirnya stunting. Dia tidak dikasih makan yang cukup, ibunya nggak ngerti gitu. Jadi harusnya dikasih makan gizi seimbang, nggak kasih gizi seimbang. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN siap berkoordinasi dengan berbagai kementerian maupun instansi dalam percepatan penurunan stunting. Untuk itu, BKKBN menggelar kick-off kolaborasi percepatan penurunan stunting. Kegiatan ini melibatkan TNI dan Polri, serta organisasi istri prajurit TNI, yakni Dharma Pertiwi, dan juga organisasi istri polisi, yakni Bayangkari, untuk berkolaborasi demi anak negeri mewujudkan SDM unggul Indonesia maju. Ketua Umum Dharma Pertiwi, Hetty Andika Perkasa, didaulat menjadi bunda asuh anak stunting oleh Kepala BKKBN. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut tentang peningkatan peran TNI dalam mendukung program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dalam upaya percepatan penurunan stunting. Selain itu,
Juga dilaksanakan peluncuran buku, menu makanan Baduta dan Ibu Hamil untuk generasi emas Indonesia yang digagas oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Buku resep tersebut didedikasikan untuk keluarga-keluarga Indonesia dalam mengatasi stunting. Kolaborasi percepatan penurunan stunting ini diharapkan berjalan efektif demi anak negeri untuk mewujudkan SDM unggul Indonesia maju.